Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah hadir malam ini, yang sudah meluangkan waktunya, bisa hadir di seminar digital ke-31 dari Hore Nation. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang Pak Ferry, Jogja, Bu Yeni, Tulungagung, Bu Desa, Malang, Mbak Ida, Demak, Mbak Imung, Malang, dan narasumber kita, Ibu Dani Miranda. Teman-teman, kali ini berarti kali kedua Bu Dani berada sama kita di acara Zoom Tim Hore. Nah, kalau dulu yang dibahas tentang cantik dari luar, pakai yang namanya merah. Kalau sekarang kita bahas cantik dari dalam, yang namanya apa jadi? Rich Collagen. Yeay. Nah, ini ada varian Rich Collagen. Ada Rich, ada kolagen. Kalau Rich-nya biasanya duit ya, tahunya. Kalau kolagennya ini yang mau kita bahas. Nah, sebelum teman-teman yang belum kenal dengan Bu Dani, ini ada mau share screen tentang latar belakang apa jangan kok latar belakang apa tuh namanya dan aduh kok lali sih aku ya Allah apa jenenge dan apa company maksudmu? profile Company profile ya. dari Oase Academy. Apakah Oase Academy itu kita lihat sebagai berikut. Oh sorry. Tepuk tangan teman-teman untuk Oase Academy. Saya perkenalkan Bu Dani, monggo silakan. Ya, terima kasih. Sambil memulai acara kita ini. Kita punya waktu 60 menit. Oke. Ya. Monggo. Terima kasih Pak Yudi waktunya. Terima kasih semuanya. Salam kenal yang belum kenal. Selamat bertemu kembali yang sudah pernah bertemu di acara merah waktu itu. Kurang keras atau pas suaranya?
Suaranya pas Sudah Yudi. jelas kok. Oh, sudah jelas. Oke, terima kasih Bu. Salam kenal ya Pak Bu Yudi, Tes. mic-nya mati. Kenapa? Mic-nya Pak Yudi mati. Oh iya. Oh, mic-nya Pak Yudi Halo Bu mati. Deni, salam kenal. Oke. Yang lain Iya. boleh open lah, kalau misalkan nggak rame, nggak apa-apa. Ya, yuk. Oke. Di sini saya mencoba request dari Pak Yudi nih tentang kolagen. Nah, sebenarnya kolagen itu Sebentar. Udah nih, sebelumnya dikenalkan dulu dong. Kurang. Alura itu apa? Kenapa muncul videonya Oase? Apa hubungannya Oase sama Alura? Sama diskonnya dikeluarkan di awal aja, karena mereka yang datang berdua ini kan orang yang paling niat menurut. Oh ya, untuk setelah pandemi ini Oase kantornya menjadi satu dengan Alura, di mana Alura itu adalah tempat pelayanan jasa, jadi seperti apa aplikatifnya dari Oase. Jadi Kemdikbud, Kementerian Pendidikan menyebutnya Teaching Factory. Nah, jadi setelah pendidikan para siswanya Oase langsung magang dan melakukan pelayanan kesehatan di Alura. Sebentar. Itu pendidikan apa itu Oase Academy? Oh ya, Oase Academy itu pendidikan bisa kesehatan. Kesehatan berarti kita kebugaran, wellness. Di antaranya salah satu perawatannya yaitu spa terapi. Kemudian bisa dengan kecantikan, tata kecantikan kulit. Nah, ini yang ada kaitannya dengan produk-produk Milagros yang merah sama Rich Collagen ini. Kemudian ada tata kecantikan rambut, di mana merawat rambut mulai dari akarnya sampai ke ujung rambut, bahkan stylingnya rambut juga kita bisa. Nah, monggo mungkin putra-putrinya atau yang berminat untuk kursus atau ambil vokasi keterampilan di era new normal ini kan kita harus membentuk rintisan usaha baru, kita harus mandiri. Sekarang gayanya sudah berbeda, namanya aja juga new normal ya, jadi udah normal-normal yang baru itu udah berkembang jauh, apalagi skill-skill yang dibutuhkan itu juga jauh lebih maju sekarang. Jadi harus up to date semuanya. Nah, itu silahkan. Emang Oase sudah berapa lama? 20, pas tepat. Maksudnya 20 tahun. Apa? 20 tahun. Yeay, tepuk tangan. Alhamdulillah. Semoga banyak. Berarti banyak lulusannya dong? Oh, kita kalau lulusan untuk tata kecantikan dan untuk wellness spa-nya, kita udah mencapai 1000 lebih lah lulusan saya. Terus yang kerjanya juga enggak hanya di dalam negeri, bahkan kita Oase itu justru lebih populer di Eropa daripada di Indonesia. Lulusannya maksudnya. Kenapa lulusan nih? Oh, lulusan nih. Maksudnya banyak yang kerja di sana ditarik apa buka usaha? Banyak yang kerja di luar negeri, di Eropa terutama. Karena kita memang kerjasamanya dulu pertama kali itu dengan negara Ceko, negara Slovakia, dan negara-negara Eropa lainnya. Jadi lulusannya malah terkenal di Eropa daripada di Indonesia. Di Indonesia anak-anak bilang, waduh Bu, Indonesia gajinya dikit katanya. Kalau di sana gaji sebulan belum habis udah gajian lagi Bu. Habis lagi udah gajian lagi, gajinya udah di atas 15 juta per bulan. Jadi ya mending ke luar negeri dengan kontrak 2-3 tahun selesai, mereka pulang sudah ada modal, baru mereka bisa mandiri di Indonesia gitu.
Gitu. Kenapa kok Ada bisa juga diterima Eropa? Apakah karena eh, gurunya lulusan Eropa? ya enggak sih, ya alhamdulillah memang iya, tapi cuman apa ya, ya mungkin alhamdulillah penyampaian kita mungkin secara apa ya, transfer ilmunya mungkin lebih tepat ya, bisa diserap oleh murid-murid itu lebih mudah. Jadi kita kan 20% teori, 80% praktek ya. Jadi kita fokus kepada skill kompetensinya. Jadi skillnya, knowledge-nya, attitude-nya itu kita godok selama 80% itu praktek. Jadi untuk kelas teori itu kita hanya 20%, bahkan mungkin kurang dari 20%. Sehingga siap pakai banget. Waktu lulus langsung siap pakai. Memang berapa lama sekolahnya? Sekolahnya tergantung, kadang tergantung permintaan dari user. Misalnya, saya hanya ingin perawatan tubuh sama wajah aja. Nah, wajah hanya massage aja, misalnya facial manual tanpa mesin misalnya bisa. Jadi itu ditempuh ya 2, 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau full regular semuanya itu bisa kita 6 bulan. 6 bulan belajar langsung kerja. 6 bulan belajar langsung kerja, ya. Nah itu karena 6 bulan itu 2 bulannya itu OJT, kita OJT kan kalau yang 6 bulan, tapi kalau yang 2-3 bulan itu biasanya ngejar opening ya, opening sebuah center. Jadi kita kayak in-house training gitu cepet-cepetan, karena senternya udah mau jalan. Ke depan Begitu. berarti masih banyak permintaan. Alhamdulillah masih ada. Ini Polandia, Bulgaria, kemudian Czech Republik masih ada, Slovakia Republik, meskipun di sana Ukraina cedek-cedek perang-perang dunia di sana, tapi ini permintaan Polandia banyak sekali. Kemarin ada beberapa, ada 2-3 yang berangkat ke Polandia. Alhamdulillah. Berarti mahal dong biayanya belajar. Enggak juga, biaya belajarnya sama, pakai rupiah tetap, pakai nilai nominal rupiah, kita enggak membedakan kalau itu mau dibawa ke luar negeri atau tetap di Indonesia, enggak ada bedanya. Semua biaya sama. Siswa Indonesia mau kerja di Indonesia, mau kerja di luar itu sama. Cuman yang membedakan kita itu pada saat fee dari yang kedutaannya aja, kedutaan luar negeri memberi kita fee berapa untuk Suplai tenaga mengurus kerja. semua, ya mengurus keberangkatan mereka hingga sampai di tempat kerja mereka di sana. Itu aja sih yang membedakan. Kalau biaya pendidikan sama semua, sama Oke. semua, tidak ada bedanya. Oh, sip. Itu Pak Yudi ya. Oke. Lalu terus Ya. Alura bisa menerima penonton sampai menerima klien setiap hari. Oh ya, Bahkan sampai untuk berapa terus dapat diskon aluranya, berapa ini para peserta ini? monggo kalau alurannya kita berdiri 2013 ya, berarti berapa tahun dari Pak Yud? 8 apa? Oh iya nggak apa-apa. 10. 2014, awal 2014 berarti 8 8 tahun tahun. ya. Ya 8 tahun, kemarin baru ulang tahun 15 Juni, makanya kita halo. Halo. Pak. Kurang keras dikit. Halo. Pak Yud. Halo, suaraku ada, suaramu enggak ada? Pak Yud. Halo, halo. Wes, Pak Yud. Iya. Aduh, Udah, Pak Yud. suaranya kok bagus yang tadi. Suaranya Pak Yudi ya. Suaraku ada enggak? Pak Yud kurang keras ya suaranya. Apa aku yang kurang keras ya? Aku yang kurang keras Pak Yud. Oke, siap. Ya. Nah, kalau Alura ini didirikan memang untuk menampung lulusan ya. Terus? Nah, menampung lulusan untuk belajar bekerja setelah lulus. Nah, jadi misalnya yang terutama yang ke luar negeri, kita ngajarnya itu langsung, biasanya kita langsung aplikatif. Jadi di Alura. Nah, Alura juga menerima klien, customer kita
dari mana saja, dari monggo. Tapi kita juga nggak mempekerjakan yang baru lulus juga, yang untuk customer-customer kita itu yang udah pengalaman yang harus ini. Jadi yang baru lulus biasanya asisten dulu. Nah, yang pengalaman harus yang untuk customernya. Setelah berapa kali menjadi asisten baru boleh, enggak langsung baru boleh Pegang pelayan. merawat customer kita. Karena customer kita kan udah apa ya, udah banyak yang menjadi pelanggan setiap bulan mereka melakukan perawatan. Nah, kemarin untuk perawatan wajah, nah itu merah yang apa ya, yang bikin amazing temenan, bener itu. Jadi kalau udah selesai perawatan facial, Pak Yud, itu tak semprot sama merah, mereka sudah kaget lihat kaca. Loh, kok jadi kinclong gitu? Ini bertahan nggak? Ya kalau ya bertahan kalau ibu mau beli itu gitu. Jadi jawabnya. Soalnya beda. Pakai semprot merah sama nggak semprot merah itu beda. Sudah ada bedanya banget. Sudah ada apa ya? Glowingnya itu, cerahnya itu beda. Memang iya betul itu. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas Recolagennya. Gitu ya, kan ada Kenapa? produk barunya. Ada produk barunya Milagros yang namanya Recolagen. Iya. Suaramu kok kecil banget katanya. Lho lah ya, apa ya kok cilik ya kok dadi cilik apa ya padahal wis fully. Halo, cek teman-teman yang kecil silakan chat suaranya apakah benar kecil dari sana atau kecil di kita. Kalau di saya volume tak gedein. Tadi suaranya tiba-tiba mengecil, Bu Dani. Lah ya itu, kok tiba-tiba mengecil ya padahal di sini aku wis fully, Mbak. Sekarang masih kecil enggak? Iya, masih kecil, enggak kayak yang pertama itu, Yud. Iya, masih. Oh, berarti kecil juga. Dari Tulungagung kecil. Oh, iya, Yud. Coba out, kemudian masuk lagi, coba. Hah? Coba keluar. Kenapa Pak Yud? Bisa leave dulu. Oh ya, sebentar. Leave dulu, masuk lagi. Sebentar, Bu Daninya keluar sebentar. Left, kemudian mau masuk lagi sebentar. Coba ya, ditunggu teman-teman. Kalau ketemu atau punya teman-teman yang seperti Bu Dani, yang punya bidang-bidang di kesehatan dan kecantikan, di kotanya masing-masing, barangkali ada kecocokan, coba di runding seperti ini teman-teman, bikin acara atau bikin kerjasama, kan lumayan. Oke. Wes, sudah agak sebesar lagi wes. Wes, sip. Sip. Nah, terus berkenaan sekarang kolagen. Silakan Pak Yud, prolognya Pak Yud. Oke. Prolognya adalah teman-teman, seperti kita tahu bahwa Rich Collagen adalah produk keempat atau kelima dari Milagros yang dikeluarkan di launching tahun ini, dan kebetulan baru baru ada di lapangan barangnya itu sekitar 1 bulan yang lalu. Itu yang terjadi. Nah, nggak ada roadshow kayak dulu kan, nggak ada roadshow, tapi langsung barangnya dicoba. Waktu itu di acara MCD semua pada nyoba, tuh ada 1.000 orang pada coba, tapi hasilnya juga beragam, nggak ada yang tahu kita. Kemudian ada roadshow BTS namanya Breakthrough Seminar yang isinya Dr. Seno, Dr. Siapa lagi sama dokter, aku lupa ya namanya, Dr. Fauzan apa Dr. Virus yang cerita tentang kolagen. Tapi ya karena cuma sejam 2 jam kita nggak tahu. Cuman gini, Bu Dani, langsung kalau dari pertanyaannya, kenapa Milagros kolagen yang dipromosikan untuk glowing ini
testimoni awal yang masuk adalah tentang nyeri. Banyak sekali orang yang nyeri itu bisa lebih enak ketika setelah minum kolagen. Oke. Padahal juga Rich Collagen itu banyak orang yang bilang ini tentang cantik. Nah, mungkin sekarang kita pengen belajar gimana sih sebenarnya kolagen itu, gitu loh. Oke. Oke. Jadi kolagen itu sebenarnya salah satu molekul protein. Apa Pak Yud? Halo, tes. Pak Yud? Halo ya, oke, lanjut. Oke. Nah, kolagen itu sebenarnya salah satu molekul protein yang menyusun tubuh manusia. Itu memang iya. Keberadaannya kira-kira di tubuh kita itu kan protein itu 30%-an lah. Semua yang terdapat dalam tubuh, ada yang di tulang, gigi, sendi, otot, kulit. Nah, serat-serat inilah yang memiliki daya tahan kuat terhadap tekanan. Nah, kemudian kolagen itu bermanfaat menjaga elastisitas kulit. Jadi memberi struktur dan kekuatan pada tulang dan jaringan tubuh. Jadi enggak melulu yang di wajah, menurut maksud saya. Jadi di tulang, otot semua ada. Kemudian kolagen itu juga jenis protein yang terbuat dari asam amino. Nah, jadi di tubuh manusia itu tersebar banyak di bagian tendon, kemudian tulang, otot, mata itu di kornea, kemudian di pembuluh darah, pembuluh limfe, dan lain sebagainya. Itu ada semuanya, karena dia bentuknya jaringan. Nah, next Pak Yud. Gambarnya Pak Yud. Satunya lagi. Yang ini? Iya. Nah, ini kolagen nih. Pertamanya itu yang bukan Pak Yud, sebelumnya Pak Yud, sebelumnya lebih mudah dicerna yang sebelumnya. Nah, kolagen itu adalah terbentuk dari molekul-molekul itu amino yang hijau, kuning, merah, terangkai dengan bagus membentuk molekul yang itu seperti apa itu, rambut kepang itu ya. Nah, rambut kepang ini molekul kolagen itulah yang terbentuk membentuk jaringan kolagen di dalam tubuh kita. Jadi ada di otot tendon, ada di mana-mana. Nah, itu yang paling bawah, yang kayak rokok, susunan rokok itu. Nah, itu kolagen itu seperti itu sebenarnya. Ini jaringan kolagen. Nah, sebelahnya sama sih. Nah, sebelahnya cuman kelihatannya di ya cuman diperbagusi lah dari asam amino, kumpulan asam amino kemudian menjadi molekul kemudian menjadi calon kolagen dan akhirnya menjadi jaringan kolagen. Nah, yang kemudian next gambarnya Pak Yud. Gambar satunya Pak Yud. Nah, kalau kolagen kita lihat di kulit kita, penampangnya itu ada di lapisan tengah-tengah ya, kolagen. Jaringan kolagen itu terbentuk dari yang bola-bola kecil-kecil itu biru. Sama sih, sebenarnya ini sama dengan yang tadi, cuman lebih jelas apa aja yang membentuk kolagen sehingga terdapat di dalam jaringan. Nah, kalau Pak Yudi bilang tadi, kenapa kok testimoninya bukan di wajah, ternyata ada di tulang, ada di mana-mana. Nah, itu gambar berikutnya Pak Yud. Next gambar berikutnya. Nah, ini coba saya bisa menyampaikan beberapa di arteri. Arteri ini pembuluh darah kita.
pembuluh darah kita ada 2, arteri dan vena. Di arteri 10-25% itu ada kolagennya. Kemudian di tulang rawan itu contohnya di daerah lutut, kemudian di daerah persendian misalnya antara tubuh kita, tulang selangkangan, nah itu cartilage itu maksudnya tulang rawan. Jadi sendi-sendi itu ada kolagennya. Untuk apa? Untuk menjaga elastisitas. Nah, kalau kolagennya berkurang, otomatis elastisitasnya ya berkurang. Jadi makanya kolagen itu harus dijaga. Di tulang rawan kita, itu dari sekitar 30% itu tadi, yang secara keseluruhan di dalam tubuh, itu dihuni 50-70% ada di tulang rawan. Nah, kemudian ada di kulit kita, skin, nah itu juga 50-70%. Kemudian di tulang belakang kita, dysmineralized bone, jadi di tulang belakang kita, pembentuk sel darah merah itu juga lebih banyak, paling banyak adalah di tulang belakang sama di tendon. Itu di ujung kanan sendiri itu 80-90% itu adalah kolagen. Kemudian di paru-paru 10%, dan di hati hanya 4%. Jadi yang paling banyak itu adalah di tulang belakang sama di tendon. Tendon itu semacam jaringan ikat yang mengikatkan antara tulang, sendi, dan lain sebagainya. Nah, kalau di kulit, next Pak Yud, kolagen itu ada di tengah-tengah, di dermis, lapisan dermis. Next Pak. Nah ini, nah kalau merah kemarin kita semprotkan itu ada di yang paling atas di epidermis, kemudian meresap karena sistemnya nano, penetrasinya sehingga bisa sampai ke lapisan hipodermis. Nah sedangkan kolagen itu ada di lapisan tengah yang di dermis. Jadi maksudnya mempertahankan elastisitas kulit. Nah, kalau spring bed itu pernya spring bed itu kolagen. Jadi kelenturan kulit kita, kemudian untuk supaya enggak keriput, nah itu memang yang menjaga itu sebenarnya adalah kolagen. Makanya karena mungkin kolagen famousnya, terkenalnya itu di kulit, karena memang yang paling kelihatan sih keriput, oh berarti ini kekurangan kolagen. Nah kalau yang di tulang kan kita nggak bisa lihat nih, yang di sendi-sendi gitu, misalnya di tulang rawan, kita nggak bisa lihat kasat mata, itu semua ada di dalam atau di bawah kulit. Sedangkan yang paling kasat mata, hasil kerja kolagen yang bisa dilihat adalah di wajah kita. Jadi kalau misalnya keriput berarti yang di lapisan dermis sangat kekurangan kolagen. Nah itu yang kenapa famousnya ada di kulit. Jadi pingin glowing, pingin kenceng atau pingin di lifting atau apa. Nah itu di kulit karena memang yang langsung kasat mata kita bisa melihat. Nah untuk selanjutnya, gambar selanjutnya. Nah ini bisa dilihat kolagen ada di mana aja. Di rambut, kuku ada. Kemudian tadi tulang rawan, di lutut atau di mana. Kemudian ada di tulang-tulang ini. Tulang-tulang kita ada. Kemudian di rambut ada kolagen. Nah kalau di rambut ini struktur rambut kolagennya kurang, akhirnya rambutnya bisa pecah-pecah. Kemudian di jaringan connective tissue ini maksudnya jaringan yang menyambung antara jaringan, kan kita jaringan ada 3, ada lurik, ada macam-macam. Nah itu di antara jaringan di dalam tubuh kita itu kolagen itu sebagai penjaga elastisitas kelenturan. Tanpa kolagen memang kita
sering kram, sering kaku. Nah, itu yang disebabkan penyebabnya adalah kekurangan kolagen. Nah, kemudian kalau di skin, nah ini kelihatan sekali. Nah, kalau kekurangan kolagen, nah itu berarti akan wrinkle atau akan bergelombang kulit kita yang bagian epidermis. Nah, ini letak kolagen di tubuh kita. Nah, mungkin yang sebelahnya adalah sama. Letak kolagen ada di mana, nah itu sama sebenarnya. Hanya saja mungkin memperjelas kolagen ada di mana-mana itu di tubuh kita sekitar 30%. Kemudian peran kolagen di dalam tubuh kita yang paling utama dari 16 tipe itu hanya 4 tipe aja sih peran kolagen yang berfungsi optimal di tubuh kita. Jadi jenis yang tipe 1 itu membentuk 90% kolagen alami. Nah, terbuat dari serat yang padat. Jadi enggak berongga, jadi padat sekali. Tipe 1 ini memberikan struktur pada kulit, tulang, tendon, tulang rawan, jaringan ikat, dan gigi. Karena bentuknya padat, maka dia terletak di kulit dermis, di antara tulang, tendon, tulang rawan, jaringan ikat, dan gigi. Kemudian yang tipe 2 itu agak longgar. Jadi bisa ditemukan di tulang rawan. Nah, itu biasanya di bantalan sendi. Yang tipe 2 ini bisa kita temukan di sekitar lutut. Nah, kemudian kolagen yang tipe 3 itu mendukung struktur otot dari tubuh kita. Misalnya ada di pembuluh darah, baik itu arteri, pembuluh darah vena, pembuluh darah kapiler. Nah, itu semuanya tipe 3. Kemudian kolagen tipe 4 ditemukan di bawah lapisan kulit yang membantu ginjal menyaring racun. Nah, seiring bertambahnya usia pasti produksi kolagen itu akan menurun ya. Jadi makanya kenapa kita harus ada suplemen untuk kolagen ini. Nah, apa sih yang menyebabkan kolagen itu kok bisa cepat turunnya apalagi saat ini? Nah, kita gaya hidup aja udah beda sekarang. Gaya hidup kita kadang susah ya memanage stres kita, bisa menyebabkan depresi. Nah, otomatis kolagen yang di jaringan bagian tubuh yang lain yang mendukung yang menyebabkan stres itu akan berkurang. Kemudian konsumsi gula, banyak gula atau karbohidrat sekarang itu banyak yang nggak alami gitu maksud saya. Jadi semua itu buatan atau sudah mutan ya. Kalau saya bilang sudah berubah, molekul gula sudah berubah, molekul-molekul senyawa kimia karbohidrat juga udah banyak dimodifikasi lah sama manusia karena ingin itu gula dalam bentuk seperti ini supaya manis tapi tidak pokoknya banyak sekali perubahan. Kemudian matahari, sinar matahari yang berlebihan, ozon kita sudah banyak berkurang sekali sehingga banyak lubang-lubang di ozon itu sehingga langsung masuk ke bumi, tidak ada yang kayak payungnya gitu. Ozonnya itu ibarat payung. Jadi sudah banyak yang lubang sehingga ultraviolet yang sangat jahat itu bisa langsung nembus ke bagian kolagen kita, langsung ke kulit dermis kita. Kemudian gaya hidup. Nah, gaya hidup kita juga udah kurang bagus, misalnya sekarang ya merokok sudah agak berkurang, gaya hidup itu sebenarnya kurang bagus juga. Contohnya makanan yang olahan itu. Nah, itu iya kayak apa jenenge ngono iku sing kecil-kecil biasa digoreng sukaannya anak-anak itu loh. Chicken nugget itu loh. Nah, itu sebenarnya itu kan mengandung beberapa pengawet.
Makanya kurang bagus. Sebenarnya kita itu gaya hidup atau pola itu alami aja, misalnya gaya hidup, pola makan misalnya. Nah, kita sudah ada banyak penyedap, banyak pengawet, banyak pewarna nah itu yang menyebabkan kerusakan-kerusakan molekul-molekul pada tubuh kita, antara lainnya kolagen. Nah, jadi untuk itu maka dibutuhkan suplemen kolagen, itu memang sudah waktunya. Enggak hanya suplemen kolagen mestinya, banyak sih suplemen yang membantu, yaitu banyak sekali, yaitu disebabkan karena suplemen untuk menanggulangi radikal bebas misalnya. Nah, itu sudah ada. Nah, nanti mungkin Milagros bisa masukkan nih untuk menciptakan sebuah suplemen untuk penangkal radikal bebas. Ini kan sementara kolagen. Nah, itu untuk tubuh radikal bebas yang seperti apa. Nah, suplemen kolagen itu dianjurkan, boleh sama dokter, itu boleh, secara medis boleh, aman dikonsumsi, asalkan pengawetnya atau untuk kandungan senyawa kimia untuk pengawet dan lain sebagainya itu dalam batas-batas yang sesuai dengan kondisi tubuh manusia, jadi tidak merusak yang lain gitu maksudnya. Nah, ini sepertinya kandungan rich collagen yang dari Milagros itu bagus, kemarin sudah saya diberikan masukan oleh Pak Yudi. Nah, itu standar lah, jadi nggak terlalu berlebihan gitu. Nah, bahan dasar suplemen kolagen itu biasanya dari telur, ikan. Nah, itu yang paling banyak karena memang asal muasalnya kolagen kan dari asam amino, yaitu protein. Nah, itu yang bisa dijadikan suplemen kolagen yang bagus untuk tubuh kita. Nah, mungkin untuk pengenalan kolagen sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain waktu bisa saya persembahkan update tentang suplemen kolagen. Banyak sekarang memang yang sudah memproduksi suplemen kolagen. Hanya saja kemarin saya sudah membandingkan dengan Pak Yudi, ada suplemen kolagen yang lain ya Pak Yudi ya. Ya, Nah, itu ada apa mereknya? Weti. Wetiu. Oh, Nah, itu ada beberapa kandungan yang memang jauh berbeda dengan standarnya. Kolagen ini lebih bagus, memang lebih bagus, lebih optimal, lebih bisa menjanjikan lah untuk tubuh kita gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak Yudi, mungkin bisa disambung dengan slide yang lain. Slide yang lainnya. Terima kasih. Mungkin sambil teman-teman bisa open mic semua, silakan langsung tanya-tanya dengan Bu Dani, apakah tentang Alura, apakah tentang kolagennya juga, bagaimana pembandingannya dengan WD. Memang antara telur dengan ikan bagus mana sih sebenarnya kolagen itu? Nek kolagen aku mending rekomenku ikan ya. Karena kalau telur itu masih ada kolesterolnya. Oh gitu ya. Yang tinggi akan kolagennya itu putih telur, protein tinggi putih telur itu protein tinggi. Sehingga kita disarankan putih telurnya ya, apalagi udah 50 ke atas untuk kita. Nah, itu enggak boleh kuning telur tapi putih telur. Aduh. Padahal sing enak. Padahal sing enak kuning telur. Tapi untuk konsumsi kolagen memang boleh tiap hari, banyak. Kalau untuk konsumsi kolagen boleh setiap hari, tapi ada takarannya Pak Yud. Enggak usah berlebihan, ya. Toh nantinya sayang itu akan dibuang ya.
sebenarnya. Jadi kan sayang kalau apa ya? Sayang Kalau harganya. bukan ya cepat habis gitu kan. Nah, itu satu itu penyerapannya di pori-pori kita sudah bagus. Mm-mm. Oke. Jadi sehari mungkin maksimal 2 kali aja Saran ya. saran. Tapi kalau misalnya sakit ya, sakit itu bolehlah 2-3 kali dalam beberapa waktu. Tapi kalau dalam kondisi sehat sehari 1 kali aja cukup saya kira. Itu oke. Oke teman-teman, silakan open mic barangkali ada yang mau nanya tentang rich collagen. Khususnya tentang rich collagen. Kalau potensi ini apa namanya? Potensi marketnya. Harga kita kan sekitar 325 retail. Itu bisa Koyoknya dipakai. memang mahal ya. Koyoknya memang mahal ya. Karena yang lain tuh cuman 100-an ya Pak Yud ya. 100, 150 gitu, paling mahal 175. Tapi mungkin isinya kali ya, beda. Lah yo kandungannya aku tadi bilang, kita kan udah bandingin sama With You itu kan kandungannya jauh lebih bagus sih rich kolagen dari Milagros. Yang 67% itu ya. Heeh, Kemarin WD kan cuma 1% kalau nggak salah. 1% ya. Kita kan udah kemarin 67 banding 1%. bedanya kan 66%. Oh iya. Sebaiknya minum pagi apa malam? Pagi. Gitu ya. Iya, pagi. Pagi itu apa ya? Metabolisme tubuh itu sedang bekerja semuanya. Jadi untuk memecah molekul-molekul senyawa kimia dari kolagen itu untuk penyerapan penetrasi ke dalam tubuh kita itu dan akhirnya disalurkan melalui pembuluh kapiler itu lebih cepat kalau pagi. Kalau malam kita akan tidur, jadi metabolisme kan lambat. Oke. Ya, teman-teman silakan bertanya. Kita punya waktu 10 menit. 34 kita sampai 8.45 ya. Barangkali ada yang pengen nanya. Atau pengen nanya harganya di Alura berapa perawatan dan dapat diskon berapa? Oh iya, di Alura harganya rata-rata kok sama dengan yang lain, nggak begitu mahal. Untuk yang sekarang mengikuti acara ini khusus atau semuanya deh Pak Yud ya, untuk Milagros ya. Itu diskonnya 25%, kita beri waktu untuk 1 bulan ini, kita berkenalan. Kalau ke Alura bawa kartunya membernya Milagros kecil itu loh Pak Yud. Iya. Memang berapa sih perawatannya? Mulai berapa? Mulai 125 untuk perawatan 1 jam. Teman-teman, perawatan 1 jam. Terus lah itu lokasinya di mana? Di Jalan Kadaka Kavling 7. Daerah mana? Itu daerah Bunga Coklat, ya. Kedawung ya. Kayak Kedawung, Bunga Coklat, Bunga Cengkeh itu. Monggo yang mau rawuh nggak apa-apa bawa kartunya, kemudian diskon sudah langsung berlaku. Alhamdulillah, oleh diskon mana? 25% loh, banyak loh. Iya banyak. Khusus member Milagros ya Pak Yudi. Aduh. Satu lagi tips bagaimana cara mengenalkan Milagros, kolagen kepada calon pelanggan. Paling gampang itu gimana caranya? Memperkenalkan manfaat buat mereka. Dari kulit, Pak. Gitu ya? Iya, yang bisa dilihat dengan mata dari kulit. Kalau saya sarankan apa yang bisa jadi perawatan wajah itu diberi suggest bahwa untuk perawatan dari dalamnya dengan kolagen itu lebih cepat memang. Contohnya pakai seperti aromaterapi. Nah, pada saat kita perawatan aromaterapi itu kan dibalurkan ke tubuh dari luar, menyerap melalui pori-pori kulit. Nah, dari yang
yang indera penciuman masuk aromaterapi sehingga aromaterapi ini bekerja langsung dibawa ke pusat saraf yang ada di otak, itu lebih optimal, lebih cepat efek sampingnya. Sama dengan kolagen. Kalau dirawat wajahnya dari luar, facial, misalnya pakai IPL, pakai RF, pakai ultrasound, pakai galvanik, dan lain sebagainya, nah itu lebih cepat kita lihat hasilnya apabila kita menggunakan dari dalam kolagen ini. Memang ya, memang seperti itu. Ya, moga-moga. Berarti minumnya harus rutin ya? Oh iya, harus berkelanjutan. Lah nek gak berkelanjutan sehari minum, sehari enggak minum, ya podo ae ya lama juga hasilnya. Gitu ya. Kalau bisa setiap hari rutin dan sehari satu kali aja 1 sendok, mungkin 1 sendok 10 gram. Iya. 10 gram kali ya Pak ya. Iya, 10 gram. Berarti 1 kantong untuk 20 hari. 15 Itu sampai 20 hari. ya 150 gram. 150 gram. 150 gram. Berarti naik 10 ya 15 hari, Pak. Ya, 15 hari. Kalau pas. Oke. Apalagi dicampur airnya Milagros gitu ya. Ayo, ya Pak. Campur airnya Milagros. Itu alkalinya kan bagus. Oke, siap. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Masa aku? Yang dari Jogja. Oh iya, ada Pak. Nah, itu ada Pak Ferry. Oh, itu ada lagi datang Pak Sugeng Malang. Pak Sofi dari Wajah, Bu Tutut Sri Astuti, aku nggak tahu. Dari mana ya Bu Tutut Sri Astuti? Oke, silakan open mic teman-teman. Kita punya waktu 5 menit untuk ngobrol dengan Bu Dani. Kira-kira tentang kolagen itu apa sih yang pengen di-sharingkan? Mungkin lain waktu ini ya Pak ya. Apa? Kasih contoh before sama after orang-orang yang pernah perawatan pakai kolagen sama enggak gitu loh. Boleh ya. Ya barangkali nanti ke sana sambil kita minum kolagen tapi perawatan di Alura kan gitu ya. Jadi cek. Iya betul. Terus pakai merah gitu. Jadi By the way, kolagen buat cewek sama cowok bisa? Oh bisa lah, bisa itu kan toh untuk tubuh manusia toh. Laki perempuan boleh, enggak masalah. Pada prinsipnya semua orang pasti butuh kolagen. Iya. Semakin menua. Semakin menua. Semakin bertambah usianya. Iya betul. Kita itu berapa kemarin Pak Yud katanya kalau usia kita berapa tahun? 20-an. 20 ya itu kolagennya masih sekian. Semakin kita tua akan berkurang 1% apa berapa persennya? 1%. Ya. Nah, apalagi kalau kita suka minum kopi, itu kafein itu. Kafein itu menyebabkan banyak cepat lambat itu mengurangi kolagen kita. Ya gitu ya. Oke. Asik. Kafein yang nyebabin itu. Begadang nggak begadang? Oh ya sama aja. Iya begadang juga itu enggak boleh. Nggak boleh ya. Aduh. Maret kabeh, stres begadang ngombe kopi. Cocok kan? Cocok rokok. Rokok. Wis ngono tuwek pisan. Coba aja orang yang rokok itu coba kulitnya lebih cepat keriput daripada saya sehari minum 2 kali Bu kopi. Berarti harus minum kolagennya sekali apa 2 kali juga? Ya harus 2 kali juga. Aduh enak. Waduh, saya sehari 2 kali minum kopi. Nah, kenapa sih kalau kolagen kita berkurang itu terjadi dehidrasi itu loh, Pak. Jadi cepat itu. Terus kemudian selulit.
sudah Paham. gendut, terus kemudian tanpa kolagen itu selulit yang terutama di daerah-daerah yang itu bisa cepat timbul. Jadi apa ya, kulitnya itu cepat bergelombang gitu loh. Karena kekosongan Kolagen. kolagennya itu tadi. Bergelombang berarti keriput, toh? Enggak. Iya lah ya, keriput, wrinkle, ya. Oke. Tuh. Jadi sarannya setiap orang sebaiknya minum kolagen sehari Satu sekali hari satu kali. untuk Betul. mempertahankan awet mudanya. Elastisitas kulit. Oh, elastisitas kulit. Betul itu. Oke, siap. Gitu. Iya, wis. Kita ane saking terpana kabeh iki. Apa karena kolagennya sudah penuh semua sehingga mereka aduh. Sepertinya gitu. Kolagennya penuh, rekening penuh. Lah ya, Nah, itu rekening itu. paling benar. Tapi potensi market kita kalau mau memperkenalkan kolagen dalam arti bisnis itu menarik ya. Iya, menarik sekali. Untuk saat ini kita harus loh, kolagen tuh harus loh. Cuman saya belum belum memperoleh hasil penelitian kalau kolagen itu bisa protein yang ada di rangkaian senyawa kimia atau molekulnya kolagen itu tadi asam amino bisa untuk imun ya. Aduh, kurang tahu. Ayo makanya tanya tim medis dulu, Iya. konfirmasi dulu. Tapi mungkin nanti kita di lapangan barangkali bisa kerjasama dengan Alura kan, misalkan bawa klien ke sana, kemudian dia disuggest kolagen, kemudian before afternya dicek, kan enak juga. Bisa. Punya apa jenenge, punya backup referensi gitu loh. Bisa Pak, bisa. Cerita. Oke. Bisa Pak, ya. Hari kerjanya Alura Senin sampai Minggu atau ada liburnya? Kita upayakan 365 hari dalam 1 tahun. Kejar tayang ini ya. hanya hari besar agama aja yang kita suka tutup. Kalau untuk yang lain-lain kita nggak tutup. Siap. Oke, teman-teman, kita punya waktu 1 menit sebelum diakhiri. Mungkin ada yang pengen nanya, Pak Sugeng, Mbak Imung, Mbak Sofi, Mbak Tutu, Mbak Tessa, Pak Ferry. Karena kolagen kan bentuknya macam-macam Pak Yud. Bisa bubuk seperti itu dimasukkan kapsul. Jadi minumnya kita minum kapsul misalnya. Nah itu. Loh, kita ini kan bubukan. Lah ya bubukan tapi kan diminum toh, diseduh sama air. Ada yang bubukan masukkan ke kapsul kan ada juga gitu loh. Enak yang mana? Ya suka-suka sih. Ya kalau kita bisa ya enak yang diminum ya nek aku ngarani ya daripada minum kayak minum obat itu loh, nek kapsul itu kayak minum obat enggak enak. Kali aku bagule. Enak disendoi cepet deh. Enak disendoi cepet. Bu Sofia menyimak ya Bu Sofia. Yang penting nanti gini, kalau kita kerjasama dengan Alura kan enak, dalam barangkali sehari 2 kali gitu kan mereka disuggest minum kolagen. Gitu. Pokoknya produknya Milagros tuh standby deh di Alura. Yeay, tepuk tangan. Malang harus minum kolagen semua gitu. Jadi yang ke Alura itu harus sehat pulangnya, minum Milagros, kemudian tampilannya cantik, disemprot sama merah, kemudian dari dalam kita juga proteinnya bagus dengan minum rich kolagen, kan tepat toh semuanya sama. Datang jelek keluar cantik. Lah. Kenapa ya? Loh iya enggak. Ya, betul ya. Betul itu. Berarti cantik itu dari dalam. Nah ya betul. Ya wis. Ini kita sudah jam 8.46. Terima kasih Bu Dani sudah bergabung bersama kita, bersama tim Hore dan Milagros. Sebelumnya saya minta maaf buat tim Hore, mungkin yang lain
yang sudah bergabung saat ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari kami. Salam dari Oase Akademi sama Alura Spa. Ditunggu kedatangannya kan gitu. Tunggu kedatangannya ya dong. Pasti itu. Yang pasti teman-teman di sini ada Bu Dani yang mungkin juga standby di sana. Ada nggak ya? Selain Bu Dani, apakah selalu di sana? Selalu di Alura? Oh enggak. Saya enggak selalu di Alura, tapi tim kami ada di sana. Oke, nah ini supaya paling enggak nanti kalau ada yang di sana, kita Langsung kan aja. orang biasa. Bawa kartu aja udah bisa langsung nikmati diskonnya. Paling enggak ngobrol di sana ada yang menegaskan kan lumayan juga. Ya. Cepat closingnya. Iya. Sip. Bu Dani, satu lagi sebelum kita tutup, teman-teman ini aku minta foto dong. Barangkali ada yang open kameranya, saya bareng-bareng foto. Boleh closing di Alura, boleh kok nggak dikenain berapa persen. Closing di Alura. Approach klien closing di Alura nggak apa-apa. Iya, barangkali teman-teman ngobrolnya di Alura dapat kopi kemarin. Bu Dani tangannya gini bisa kah? Yeay. 1, 2, 3, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan berakhirnya sesi foto ini, maka kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Oke, di open silakan say thanks ke Bu Dani yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi secara offline di Alura Jalan Kadaka nomor 11. Kadaka Kafling 7, Pak. Oh, pindah? Loh, ya memang itu. Aku saya keliru berarti. Maaf, Kadaka Kafling 7. Tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Semdik ke-32. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Bu Dani. Thank you, teman-teman. Bu Desa, Bu Sofi, Bu Yeni, Mbak Imung, Mbak Tutu, Pak Ferry, dan Pak Sugeng. Dadah.